tengah gemerlapnya kekuasaan, Khalifah Umar bin Khattab tampil dengan gaya hidup yang sederhana, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tak selalu diukur dari kemewahan. Dikenal sebagai Al-Faruq, gelar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, Umar menjadi sosok yang mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan, menjadikannya teladan yang menginspirasi hingga saat ini. Mari kita telusuri lebih dalam perjalanan hidup dan prinsip-prinsipnya yang penuh makna. Selamat menonton, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga yang subscribe selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, dan panjang umur, serta dimudahkan rezekinya. Nama beliau telah terukir dalam sejarah dengan begitu mendalam, sehingga banyak cendekiawan mencatat jejak langkahnya. Keberadaan sosok ini telah menciptakan harum yang tak akan pudar, dikenang hingga akhir zaman. Dialah sang khalifah yang mengubah peradaban umat muslim, menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Ia adalah Al-Faruq, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum kita menyelami lebih dalam biografi beliau, mari kita pahami bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diangkat sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melakukan transformasi besar dalam sejarah umat ini, 2 atau 3 tahun setelah masa kepemimpinannya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab melakukan terobosan luar biasa dengan mengubah beberapa wilayah menjadi negara Islam, seperti Mesir, Irak, Palestina, dan Afrika Selatan. Terobosan ini berujung pada runtuhnya 2 kekuatan besar yang menguasai dunia saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Keberhasilan gemilang ini mencapai puncaknya saat Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam. Dalam misi ini, Abu Ubaidah ibn Jarrah, seorang pemimpin yang sangat cakap, mengarahkan Khalid ibn Walid untuk menyerang Romawi. Ia kemudian membagi pasukan untuk merebut wilayah Syam, mengutus Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus, tepatnya di Palestina, dan Syarah ibn Hasanah untuk menguasai Yordania. Tak hanya itu, Himsa dan negara-negara lain juga berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Puncak dari semua ini adalah pengepungan Baitul Maqdis yang berlangsung selama 4 hingga 6 bulan. Meski tidak kunjung menyerah, pihak kota akhirnya meminta syarat khusus. Baitul Maqdis akan diserahkan kepada orang yang disebutkan dalam kitab-kitab lama mereka, yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah datang, situasi menjadi semakin menegangkan. Ketika Syarah ibn Hasanah tiba, ternyata bukan dialah yang ditunggu-tunggu. Yazid bin Abi Sufyan dan Amr bin Ash juga tidak memenuhi harapan, menolak untuk muncul, dan ini bukanlah ciri-ciri yang diharapkan dalam kitab-kitab mereka. Abu Ubaidah ibn Jarrah kemudian mengirim surat kepada Umar bin Khattab, yang saat itu berada di Madinah, meminta agar dia segera datang ke Baitul Maqdis untuk mengambil kunci kota suci itu. Mendapatkan surat itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memanggil Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib untuk berdiskusi apakah ia seharusnya berangkat ke Syam. Utsman menyarankan agar Umar menunda keberangkatannya, sementara Ali justru mendorongnya untuk segera berangkat. Ali meyakini bahwa perjalanan Umar akan menjadi simbol kemenangan bagi umat Islam, dan setiap langkahnya di tengah padang pasir dan pegunungan adalah pahala besar. Umar pun berterima kasih kepada Utsman atas saran yang penuh kehati-hatian, dan kepada Ali yang mengingatkannya akan makna perjuangan. Dengan dukungan mereka, Umar bersiap berangkat ke Baitul Maqdis, didampingi oleh pembantunya. Di sepanjang perjalanan yang melelahkan itu, Umar dengan bijak menawarkan unta untuk ditunggangi pembantunya jika ia merasa lelah. Namun pembantunya menolak, menghormati posisi Umar sebagai pemimpin. Setibanya di Baitul Maqdis, Umar disambut oleh para pemimpin Muslim seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah, Yazid ibn Muawiyah, dan Amr bin Ash. Melihat kondisi Abu Ubaidah yang hidup sederhana dan jauh dari kemewahan, Umar tak kuasa menahan air mata. Ketika ia mencicipi makanan para pasukan, terasa lebih lezat dibandingkan makanan Abu Ubaidah, dan Umar pun mengagumi kesederhanaannya, berkata, "Wahai Abu Ubaidah, dunia tidak pernah merubah dirimu." Dalam perjalanan menuju pertemuan dengan Patriark, Umar memilih untuk mengenakan pakaian sederhana, meskipun ada yang menyarankan agar ia mengenakan pakaian megah. Kita dimuliakan oleh Islam, bukan oleh pakaian, tegas Umar. Ia berjalan diapit oleh para pemimpin dan tentara yang kuat menuju Baitul Maqdis. Ketika berita kedatangan Amirul Mukminin menyebar, warga Baitul Maqdis, termasuk wanita dan anak-anak, keluar dari rumah mereka, penasaran untuk melihat seperti apa sosok Umar bin Khattab. Bagaimana gambaran seorang raja yang agung saat mengambil alih Baitul Maqdis.
Maqdis. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati Baitul Maqdis, ia turun dari untanya dan menyuruh pembantunya untuk naik menggantikan posisinya. Pembantunya dengan rasa khawatir berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jangan lakukan itu. Nanti orang-orang mengira saya yang jadi Amirul Mukminin, bukan Anda." Namun Umar menegaskan, "Naiklah saja." Dan dengan penuh keberanian, pasukan bergerak menuju Baitul Maqdis. Saat tiba, sang patriark melihat pasukan besar tersebut dan turun dari singgasananya, mengira bahwa Khalifah Amirul Mukminin berada di atas unta. Ia bertanya, "Apakah ini Amirul Mukminin?" Abu Ubaidah menjawab, "Bukan, yang menuntun unta itu adalah Amirul Mukminin." Melihat hal ini, patriark pun terpesona dan berkata, "Sungguh, ini adalah sosok yang tercatat dalam kitab-kitab kami sebagai orang yang akan menguasai Baitul Maqdis." Dengan penuh rasa syukur, Umar menerima kunci Baitul Maqdis, yang kemudian menyerah kepada kaum muslimin. Inilah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. "Sebelum tegaknya hari kiamat, setelah kematianku, Baitul Maqdis akan terbebas." Umar adalah orang pertama yang membebaskan Baitul Maqdis, diikuti oleh para pahlawan lainnya seperti Muqtasim dan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada hari Jumat berikutnya, Umar dan pasukan muslimin melaksanakan salat Jumat pertama di Baitul Maqdis. Ia memanggil Bilal, "Wahai Bilal, di mana kamu?" Bilal pun datang, tetapi menolak untuk mengumandangkan azan, berkata, "Demi Allah, saya tidak akan azan setelah wafatnya Nabi." Namun Umar tetap memohon agar Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di tempat suci itu. Setelah didesak oleh kaum muslimin, akhirnya Bilal pun azan, meskipun suaranya tidak sekuat saat muda. Ketika Bilal mengumandangkan azan, tangisan tak tertahan mengalir dari mata Umar dan para sahabat, mengingat kenangan indah bersama Nabi Muhammad SAW. Suara azan itu seolah membawa mereka kembali ke masa lalu, mengingat senyum dan ajaran Nabi. Di bawah kepemimpinan Umar, kaum muslimin tak hanya berhasil merebut Baitul Maqdis, tetapi juga menguasai Persia dan Romawi, menjadikan era itu sebagai zaman keemasan bagi umat Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lahir 13 tahun setelah Nabi, adalah sosok yang dijanjikan surga, termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dengan segala keistimewaan yang dimilikinya, Umar merupakan contoh kepemimpinan yang tak terlupakan dalam sejarah Islam. Dalam sebuah momen yang penuh makna, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat, "Untuk siapa istana emas ini?" Malaikat menjawab, "Untuk anak muda dari Quraisy." Rasul pun menduga, apakah itu untuk saya? Karena saya adalah orang Arab dan dari suku Quraisy. Namun, malaikat menjelaskan, ini milik Umar bin Khattab. Ketika Nabi mendekati istana tersebut, ia melihat bidadari dan menahannya untuk masuk, karena merasa itu bukan haknya. Setelah peristiwa itu, Nabi bercerita pada Umar tentang bidadari yang disediakan Allah untuknya, dan Umar pun merasa cemburu sambil menangis. "Kenapa saya harus cemburu padamu, wahai Rasul?" Umar ibn Khattab, yang dikenal dengan kebijaksanaan dan firasatnya yang tajam, pernah bermimpi tentang sesuatu yang besar. Dalam mimpinya, ia melihat susu, dan saat menceritakannya, para sahabat menafsirkannya sebagai tanda ilmu yang dimiliki Umar. Ia menjadi benteng bagi umat muslim dari berbagai fitnah yang muncul, terutama ketika ia bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman tentang fitnah di masa depan. Hudzaifah menjelaskan bahwa fitnah akan datang seperti gelombang lautan, tak terhindarkan setelah kematian Umar. Di bawah kepemimpinan Umar dan Abu Bakar, tidak ada pertikaian antar kaum muslim. Namun, setelah Umar wafat, berbagai konflik dan perang mulai muncul. Umar dikenal sangat konsisten dalam menegakkan sunnah Nabi. Ketika ia berada di dekat Hajar Aswad, ia berkata, "Ini hanyalah batu, tak ada manfaatnya," dan memilih untuk tidak mencium jika Nabi tidak melakukannya. Umar juga memiliki pandangan yang tajam, bahkan dibenarkan oleh wahyu. Ketika ia meminta penjelasan tentang khamar, Allah menurunkan ayat yang mengatur hukumnya. Dalam proses itu, Allah mengharamkan khamar, menjadikan Umar sebagai pionir dalam menghapuskan kebiasaan buruk ini. Suksesi kepemimpinan Umar membawa Islam meluas ke berbagai wilayah, dari Mesir hingga Armenia. Ia adalah contoh pemimpin yang adil, dan keadilannya membuatnya dicintai oleh rakyat. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa jika ada nabi setelahnya, maka Umar adalah orang yang pantas meski dengan dia setelahnya. Umar adalah sosok yang mewarisi semangat kepemimpinan Rasulullah, dan doanya untuk kejayaan Islam tetap bergema dalam sejarah. Ya Allah, kuatkan Islam dan kaum muslimin melalui salah satu dari dua ini. Di
tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terpancar keajaiban yang luar biasa. Dalam peristiwa Perang Khandaq, ketika Rasulullah mencangkul batu, tiba-tiba cahaya menyinari langit, menandakan kemenangan yang akan datang. Rasulullah mengisyaratkan bahwa dua negara besar akan jatuh ke tangan umat Islam, dan hal itu terbukti ketika kekhalifahan Umar bin Khattab mulai berkuasa. Suatu hari, Umar berlari dengan semangat, seolah mengejar sesuatu. Ketika bertemu dengan beberapa sahabat, mereka bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kemana engkau berlari?" Umar menjawab, "Aku mengejar unta-unta sedekah yang telah lari, karena itu adalah hak Baitul Mal." Sahabatnya mengusulkan untuk membantunya, namun Umar dengan tegas menjawab bahwa itu adalah tanggung jawabnya di hadapan Allah. Apa yang akan kukatakan di hadapannya jika aku tidak mengejar unta-unta ini? Dalam situasi yang sulit, Umar menunjukkan kepedulian yang mendalam, bahkan terhadap unta sedekah. Bagaimana mungkin pemimpin seperti Umar yang begitu khawatir tentang unta yang hilang, tidak peduli kepada manusia? Ini membuktikan betapa besar perhatian Umar terhadap umatnya. Selama masa kelaparan yang melanda negeri Hijaz, Umar merasakan penderitaan rakyatnya. Dia tidak akan menikmati makanan selagi anak-anak kaum muslimin masih kelaparan. Ketika sebuah hidangan disajikan untuknya, dia hanya bertanya dari mana makanan itu berasal, menolak untuk menikmati sesuatu yang lebih baik daripada yang diperoleh rakyatnya. Umar benar-benar mengerti tanggung jawab seorang pemimpin. Suatu ketika dia mengumpulkan para sahabat untuk mendengarkan keluhan mereka, dua pemuda datang menyeret seorang lelaki dan mengklaim bahwa orang itu telah membunuh ayah mereka. Dengan bijak, Umar menyelidiki kasus tersebut, menunjukkan bahwa keadilan adalah prioritasnya. Kisah-kisah ini menggambarkan betapa besar perhatian dan tanggung jawab Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Dia adalah contoh nyata bagi semua pemimpin Muslim, karena Allah akan menilai mereka berdasarkan kepedulian mereka kepada umatnya. Wahai Amirul Mukminin, aku adalah seorang suami dan ayah yang terpisah dari keluargaku yang kini berada di tengah padang pasir. Tidak ada yang dapat membantu mereka. Izinkanlah aku untuk menemui mereka, memberikan makan dan menyampaikan kabar ini agar mereka tidak cemas. Namun Umar dengan penuh keadilan memandang situasi ini dan bertanya, apakah kita mengizinkan orang ini pergi kepada keluarganya? Suara keluarga korban terdengar tegas. Tidak, wahai Amirul Mukminin. Bagaimana jika dia tidak kembali? Keadilan ini tidak akan tercapai. Tiba-tiba, Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah, berdiri dan berkata, "Demi Allah, aku yang akan menjamin dia, wahai Amirul Mukminin. Biarkan dia pergi menemui keluarganya." Umar menatap Abu Dzar, mengingatkan, "Kau tahu risikonya? Jika dia tidak kembali dalam 3 hari, maka kau yang akan dihukum." Abu Dzar menjawab, "Mantap, aku yakin dia akan kembali." Subhanallah, di zaman itu, kepercayaan dan kesetiaan sangat dijunjung tinggi. Umar pun mengizinkan orang tersebut pergi, dengan Abu Dzar sebagai jaminan. Hari demi hari berlalu, namun orang itu tak kunjung kembali. Hingga hari ketiga, saat matahari mulai tenggelam, Umar memanggil umat Islam, as-salatul jamiyah, berkumpul karena akan ada qisas. Umar mencari Abu Dzar, dan dengan berat hati, Abu Dzar menyiapkan dirinya untuk menghadapi hukuman. Namun saat momen itu tiba, tiba-tiba sosok yang dinanti muncul dari kejauhan, berlari dan berseru, "Aku datang, aku datang." Kerumunan pun bersorak, sang pembunuh telah kembali. Orang itu mendekati Umar dan meminta maaf atas keterlambatannya. Umar terkejut bertanya, "Mengapa kau datang? Bukankah kau bisa bersembunyi?" Jawabannya menggugah hati. "Wahai Umar, aku tidak takut padamu. Yang aku takuti adalah dia yang mengetahui segala rahasia." Mendengar kata-katanya, Umar tak kuasa menahan air mata. Ia kemudian memanggil 2 anak muda, keluarga korban, dan bertanya, "Maukah kalian memaafkan setelah semua ini?" Dengan tegar, mereka menjawab, "Demi Allah, kami memaafkan." Dalam momen yang penuh haru itu, keadilan dan kasih sayang menyatu, menggambarkan keindahan akhlak yang dijunjung tinggi oleh generasi yang mulia ini. Jika aku tidak hadir, orang-orang akan berucap di hadapan manusia bahwa amanah telah lenyap. Umar lalu menatap Abi dan berkata, "Wahai Abi, mengapa kau berani menjadi kafir? Bukankah kau tahu bahwa kafir itu seharusnya mengganti